Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Yang terhormat Dr. Andes Studi Rizal, LKMAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Tak lupa kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rezekinya kita semua bisa bertemu kembali di mata kuliah ini. Izinkan kami dari kelompok 2 Kesejahteraan Sosial 2A untuk memaparkan materi tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Adapun anggota kelompok 2 yang terdiri dari Nisrina Mumtaz dengan NIM 018, Safa Titania dengan NIM 022, Evan Aldi Wiryawan dengan NIM 025, Muhammad Muklas dengan NIM 028, Salsa Bilanur Rizki dengan NIM 029. Baik, langsung saja berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris, sedangkan kata nasional berasal dari kata national dalam bahasa Inggris. Dalam buku Karakter Building, Membentuk Watak karya Sudarsono tahun 2002 diuraikan tentang konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah. Artinya, belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Sudarsono tahun 2002 menyatakan, jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Dinyatakannya bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Setelah menelusuri konsep identitas nasional, ada sejumlah pertanyaan yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, way of life, kepribadian, dan jati diri bangsa. Sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibanding dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Berikutnya, bahasan materi menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Sebelum membahas tentang itu, ada baiknya kita mengetahui apa itu identitas primer dan juga identitas sekunder. Identitas primer atau dinamakan identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah pada tahun 1908 dan dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nono Supardi, tahun 2007,
Kongres Kebudayaan di Indonesia dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberi semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit untuk menemukan jati diri. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bendera negara sang merah putih. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka sang merah putih. Bendera pusaka sang merah putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan PARI NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaul atau lingua franca, dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada lambang negara Garuda Indonesia. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan ke khatulistiwa. Kemudian selanjutnya yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya ada sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Selanjutnya yang kelima ada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Allahu Akbar. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada 42 kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Fate pada tahun 1960. Seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mozaik society. Dan yang terakhir ada dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapatkan tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti
Azumardi Azhar di Tila 2007 menyatakan bahwa pada saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam sebuah kehidupan masyarakat di Indonesia dikarenakan satu, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, dua, adanya liberalisme politik, dan terakhir, lahirnya destinasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, ada kebijakan pemerintah Presiden Habibie yang menghapus ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundangan tentang destinasi atau otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah terdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai feudalisme atau kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia, salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Apa saja identitas individu manusia itu? Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek psikis dapat berupa watak baik seperti jujur, rajin, toleran, dermawan, dan sebagainya. Atau watak tidak baik seperti pendendam, sadis, malas, suka berbohong, dan sebagainya. Mengapa individu ingin dikenali dan ingin mengenali identitas individu lain? Jawabannya tentu akan sangat tergantung kepada keinginan individu manusia masing-masing. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan keinginan atau tujuan. Namun secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmaniah dan kebutuhan psikis atau rohaniah. Apabila disimpulkan individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Selanjutnya, kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara atau bangsa. Pada dasarnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antara negara bangsa. Dalam berhubungan antara negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar. Karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imparem non habet imperium. Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan presentator yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 3, yang mana pertanyaannya sudah kami tampung dan akan kami jawab saat ini. Pertanyaan pertama dari Wahdah Lutfiah yang akan dijawab oleh Evan Aldi Wiryawan. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Wahda Lutfiah, yaitu pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia? Dan jawabannya yaitu, kebanyakan masyarakat Indonesia lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, entah itu dari bidang atau produknya. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos, kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Evan. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Davi Apriyarso yang akan dijawab oleh Salsabila Nurizki. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Davi Apriyarso dengan NIM 044. Yaitu pertanyaannya, mengapa identitas nasional penting bagi bangsa Indonesia? Jawaban saya yaitu, identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Berikut ini adalah penyebab memudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda, yakni dalam faktor internal. Yang pertama, sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa. Yang ketiga, tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, timbulnya etnosentrisme yang menganggap punya lebih baik dari suku lainnya, membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Dalam faktor eksternal, yang pertama yaitu cepat globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Yang kedua, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa. Yang ketiga, semakin hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, sebab sudah semakin banyaknya produk luar negeri baik berupa makanan, pakaian, dan sebagainya yang membanjiri dunia pasar di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Salsabila. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Dita Dwi Oktawiani yang akan dijawab oleh Safa Titania. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Dita Dwi Oktawiani, yakni seberapa penting identitas nasional bagi suatu negara. Identitas atau jati diri bangsa harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut lebih mudah dikenali, dihormati, serta dihargai oleh bangsa lain. Fungsi identitas nasional adalah untuk mempersatukan bangsa, digunakan sebagai panduan dan pemersatu agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Negara-negara yang memiliki keberagaman sangat memerlukan identitas nasional supaya rasa persatuan dan kesatuan tumbuh dalam diri masyarakatnya, sehingga negara tersebut mampu untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting bagi tiap-tiap negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Safa. Pertanyaan keempat dari Andrea Marsyanda yang akan dijawab oleh Muhammad Muklas. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andrea Marsanda dengan NIM 043, yaitu pertanyaannya, apakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah terwujudkan dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia? Jawaban saya, ya, karena menurut saya seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, sebagai identitas nasionalnya. Contohnya, pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang seperti sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Sekian dari jawaban saya. Selanjutnya kembali kepada saudari moderator. Oke, terima kasih rekan-rekan presentator yang sudah menjawab semua pertanyaan dan terima kasih pula kepada kelompok 3 yang sudah bertanya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kuliah. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata. Identitas yang berasal dari kata identity dan nasional yang berasal dari kata nasional. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia, yaitu pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Kedua, identitas nasional bagi seluruh negara. Sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.